supaya mempermudah untuk pembagian waris ya. Coba hafalkan dulu nanti surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Surat An-Nisa kalau sudah memahami atau menghafal surat An-Nisa 11-12 nanti akan mudah cara menghitung nanti menentukan bagian waris masing-masing. Mungkin di antara ibu sudah ada yang mengerti ya. Dan anak LK ini 3 ini 2 contoh. Atau contohnya yang real aja ya. Yang real. Bu, ini keluarga ini punya harta sekitar 100 juta. Ini contoh aja Bu ya. Tapi Bapak jangan 100 juta apa kalau kemana mas contoh. Contoh 100 M atau Ya, banyak nggak biar nggak banyak nol. Iya, biar nggak banyak nol. Ya 1 juta. M berarti ember 100.000 atau Bu? Ya. Kalau 100 juta 1.000 kayak 100 100.000 ya. Yang meninggal contohnya Suami. ini dulu. Oh, mengharapkan suami banyak. Ini meninggal. Suami lelah tuh. Aisyah. Suami bapak apa istri lelah sih bapak. Dan kawin deh. Nah, Ciri ya kali hidup surat. Jadi orang kami saya harus mati malam Bu, suami kebagian berapa? Contoh. kuping itu di depan gua setengah. Hah? Tidak golongin itu berapa? Oh, sobian. Berapa? Setengah. Nah, terus. Anu setengah. Lalu Bu, kan iya anak berapa? anaknya jatuh bagi Perempuan sepertiga, dua anak laki-laki itu berempat bagiannya. Ini terus. laki-laki setengah-setengah. Anak laki-laki perempuan itu satu bagian. Nah, jadi Jadi itu 7, bagi 7. bagi 7. 7. Ya. Ini cara menghitungnya. Bagi Berarti ini anak lebih kecil daripada dari bapaknya. Iya, setengah suaminya dapat 50.000, anaknya Ricci kan? Ricci. Abinya konfliknya 2, kamu mau tanya masalah golong ini, soalnya. Dia apa? Saya gonol, saya di Saya sini. mau teh salah pihak, ayo nomor tahu di depan kamari. Nah, Setengah. ini saya mengetes pemahaman ibu udah sampai di mana. Ya. Jadi berapa Bu ini? Setengah, mohon maaf ya Bu ya. Katakan suami tidak ada yang kebagi ini bukan kebagian setengah. Ya. Kalau suami kebagian setengah, kalunya anak lebih kecil kebagian. Dan kedua, Ricci suami kada kawin deh. Sepertiga gitu suami? Berapa? Sepertiga Sepertiga. Alasannya? sesuai dengan anak perempuan. Sesuai dengan anak perempuan. Tapi ya itu kupingnya kalau suami mati, saya pernah udah Yang mati istri. Istri yang meninggal. Ayo Bu, saya suaminya saya mengatakan sepernah. Jangan jawaban ini semua. Jadi saya bisa memahami bagaimana ibu sudah sampai sejauh mana sudah memahami keadaan atau ilmu mengenai ilmu Waris. Mohon maaf, yang mengatakan setengah, mohon maaf ya, saya deret. Salah. Yang mengatakan sepertiga, Delete. ulah nyeri hati. Delete. Deret. Yang mengatakan sebenarnya, mohon maaf. Ibu sepakat semuanya seperempat. Saya katakan, deret. Bapak anak istri, bapak
bapaknya istri. Bapak tidak mau jadi. Oh, ini mah mau ngetes dulu kan pertama. Sisanya berarti ya? Hah? Sisanya. Kalau sisanya anak berapa? Ya, bagi 7. Bagi 7 dulu. Jadi hitungannya 100 juta bagi 7 berapa hewan? Nanti bapak nanti. Oh, bapaknya dulu yang harus tahu. Kalau dibagi 7, berarti kan berarti berapa? 100.000 hewan, apa? 10.000 Yang perempuan 15.000 Ya berarti sudah 13.000-an. Mohon maaf Ibu ya. Salah Ibu. Ini berapa? Jadi nanti kalau Ibu menghafal An-Nisa ayat 11 dan 12, Ibu akan terbuka bagian masing-masing. Makanya ayat apa? An-Nisa ayat 11 dan 12 dihafalkan walaupun hafalnya sasiheun gitu. Panjang. Panjang. Itu suka yang panjang yang pendek. Panjang. Cuma usah ayatnya apa? Panjang Anissa mah. Ya, panjang 11 12. Ya tanyakan aja, Ibu suka yang panjang atau yang pendek? Apa ya? Ini koko. Oh, benar. Cuma Ibu lah. Ibu mohon maaf ya. Jadi ini sudah apa? Salah. Saya katakan zaman mau yang berikan ini kebagian seperempat. Nah, ya kan nanti kita pelajari. Ya. Ini istri berapa istri? Istri kamu meninggal. Meninggal, semawat istri mah. Beda alam itu. Anak itu dua-duanya kebagian asobah namanya. Sisanya. Sisa dengan asobah beda. Kalau sisa kan mesti sekian. Kalau asobah itu kadang-kadang lebih kecil, kadang-kadang lebih besar. Kenapa jadi asobah? Nanti kita belajar. Nanti Cina gimana kalau anaknya terbalik jadi 2 laki-laki 3 rubah lagi nama beli anak 12 itu 12 rubah lagi begitu. Makanya kalau ibu belum memahami bagian masing-masing, satu aja belum terpahami, terus dilanjutkan, puyeng Bu, wah pasti aku gelut. Kenapa? Tidak akan ketemu bagian masing-masing. Oh, soto ulang bagi rata. Yang namanya bagi rata hukumnya adalah dosa. Tidak mengikuti hari Kalau misalnya yang saya punya tadi cuma apa? Biar aja bagi data di sana. Nanti Terus kita- saling ikhlas gimana? Nanti kita bahas. Ya? Belum Coming soon, sampai coming soon. sana. Ini juga belum tahu ya bagian masing-masing. Intinya apa? Tidak ada yang mengatakan boleh dibagi rata. Hukumnya wajib. Nah, makanya kata Rasulullah SAW itu, ciri kiamat itu salah satu ilmu yang akan diangkat itu ilmu mengenai warisan. Betul-betul sekurang mas sebagian kadang sana bangun, neng saya sana bangun. Secara logika itu pembagian dari orang tua, tapi secara hukum Islam harus dihitung. Ya, kenapa ini bagian seperempat? Nanti kita bahas. Kenapa ini istri tidak kebagian? Gak mau protes. Sudah balik ke yang mau tes suami mau. Ya. Di 98 gitu. Berarti ragu-ragu. Asa seperti aku belum tahu betul. Belum tahu betul. Satu. Asa nama seperempat. Masa gak putra, jangan masa parapat. Katanya saparapat. Begini sama rapat. Bagi masing-masing 1/6. Jadi Boleh cerita di kali Anissa. Kalau misalkan ibu akan tahu bagaimana. Yang penting patokannya ini Bu.
yang namanya laki-laki itu Rumusnya gitu. ya 2 perempuan sama dengan 1 laki-laki. Ya. Ketahuan mana jelas sama laki-laki. Namun dia kebagian 20.000 Laki-laki. 40.000. laki-laki 40.000. gitu patokan bukan Hidup laki-laki. nah itu udah hidup serta bagian Kalau bisa lagi caranya. Gimana juga orang. karena apa terjadinya warisan itu harus dalam Anissa ini jawaban dia harus yang pertama harus menyelesaikan dulu wasiat. Hutang. Masih ada hutang mana? Hah? Masih ada hutang. Rumah ibu. Yang kedua Hutang. kalau ini sudah terpenuhi baru sisanya dinamakan Waris. Yes. Wasiat kita besok anak-anak mana supaya. Wah, ya. Tapi ingat dalam hukum Islam wasiat Tidak berlaku. wasiat dalam hukum Islam dibatasi jangan lebih sepertiga. Ya. Kalau hutang tidak dibatasi tergantung daripada dia berhutang. Kata 100.000 hutangnya 20.000. Berarti sisa berapa? 80. Inilah yang dibagikan 80.000. Tapi ada wasiat kalau mamah mati berikan ke ustadznya 70 juta 70.000. Boleh sampai bulan. Sah tidak? Tidak. Tidak sah. Harus sepertiga. Walaupun wasiatnya 70.000, bagikan apa? Sepertiga di 80 berapa? Masih hitung ternyata. 25, 26, 27, Karena belum dipraktekkan. Ya. Terus ada praktek. Gimana-gimananya. Nah, dipraktekkan gimana-gimana. Tapi kalau sudah memahami mah, oh ini kakek berapa bagiannya? Ibu bagiannya berapa? Termasuk mahjub, termasuknya hak waris dengan sifat apa? Gimana-gimananya? Asobah, dawil furud, dawil arham, dan sebagainya. Ada bagian masing-masing. Semuanya sudah tercakup dalam An-Nisa ayat 11. Kalau itu dipahami, subhanallah. Ya. Oh, ini harus panjang, pendek. Jadi itu Anissa hafalkan oleh ibu. Tidak akan dites terus ya, tidak akan dites. Terima nanti intinya. Kata saya, kenapa suami kebagian? Kenapa suami kebagian seperempat? Kenapa suami itu kebagian seperempat? Yo bacakan ayat Qur'annya Anissa. Potongannya apa? Begitu aja. Ya. Jadi sampai baik. Ya Allah tunjukkan hamba kerjaan yang lurus. Apa Bu? Dalam surah Al-Fatihah apa? Ihdina siratal mustaqim. Kayak gitu. Ucapkan langsung. Kenapa kenapa istri kebagian 98? Alasannya apa? Bacakan ayat Quran potongan daripada surat An-Nisa 11-12. Sudah tercakup semua. Allah mensyariatkan bagaimana? Hanya pada ibu. Yang penting jangan sampai Bu keluar daripada ini. Ya. Keluar daripada hitungan ini. Oke. Keluar daripada yang 6 ini. Bu kalau diurut setengah, seperdelapan, seperempat, seperdelapan. Terus Seper-6 dulu harusnya. kita urut dari yang besar. Yuk. Kita urut dari yang besar, Bu. Setengah. Terus Seperempat. 2/3. Setengah. Iya, 1/3. Terus 1/3. 7. Jawabnya 7, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Oh jadi rumusnya itu aja ya. Rumus ini aja Ibu. Gitu. Bohong. Tunggu dulu tuh. Nah, jadi yang pertama adalah apa dulu ini? Nanti akan berbagian ini bagian siapa, ini bagian siapa, ini bagian siapa, semua ada bagian masing-masing. Ya, intinya kalau dalam waris itu yang menguasai memang anak laki-laki. Hidup Bapak. Bapak itu.
Kasihan. Itu anak laki-laki. Tapi beda dengan yang di Padang Pak ya? Mata ulah macam-macam. Perempuan kasihan. Ya. Beda dengan adat di Padang mah perempuan yang lebih banyak. Oh beda bisa. Adat itu mah. Itu mah adat ya. Di Padang. Ya, itu ada. Ini yang dipakai adalah rumus daripada hukum Islam. Adakah harta gono ini sebagai bolehkah kita dibagi rata? Nanti kita bahas. Jadi intinya ada tidak mengatakan apa? Sepakat tidak boleh dibagi rata. Dia harus ada hitungan. Maka dalam bab tersebut dosa yang tidak terasa. Kalau harta diberikan tidak sesuai dengan hukum Islam, sama dengan mengambil hak orang lain. Ya, sama dengan mengambil hak orang lain. Kalau perempuan kebagian 20, laki-laki pasti Kada hijab kabul lah gitu Pak, dibagikan heula gitu sampai sisa Sesuai. Pak dari itu kurang yang dibagikan lagi gitu. Gitu. dan dibagikan heula sesuai dengan peraturan saya. secara hukum Islam memang tidak boleh. Kira gimana? Sesuai ada 20-an bagian contohnya 70 jutaan. Tuh ya. Berarti 2 berarti 140 juta. Laki-laki berapa? 140. Mami Itu. Berapa lagi? berarti Lagi 170. 100 enggak 70 dua anak perempuan. Ini berapa? 140. 140. 70 satu anak perempuan. Ya. Iya. Kos bagi keras. Nah, semua sudah dapat perang, cina warisnya segala pina, terus dibagi rata. Justru itulah yang kalau dibagi rata berapa? 280 280 bagi 3 dibagi 3 3 berapa? Sesuai kalkulator. 93 93 juta 90 sekian lah. 93 juta. Masing-masing 93. Itulah yang salah. walaupun ada jadi kuat Pak jadi apa itu Itu nggak boleh. Satu, itu tidak Boleh. Terus, dan ulang atas. 93 itu tidak boleh. Ya. 93 dibagi rata. Ini udah, ini kebagian 140. Ini kebagian berapa tadi? 70 lewat. Oh. Di luar pembagian. Ada pembagian. Oh. Kalau Rionya. Di pembagian. Cek anak laki-laki tehnya, Bu. Teh kan masih 10 juta. Teh ini masih 10 juta kan ya, ini kakak. Rata tidak, Bu? Rata tidak? Tidak rata. Memang itu yang dianjurkan. Eta mah kumaha karido anak laki-laki. Tapi jangan melanggar daripada Aturan. Jadi bisa Pak. dan kita apa? Dan kita jangan apa? Jangan sekasar mah aku menyawe sudah orang teh anak mamang suami dan sebagainya. Kita anak perempuan jangan Harus jangan ngotot pindah Nuntut, secara ya. maksa. Biarkanlah pemilih dong. Ini masalah. Tapi jangan dibagi rata seperti ini. Saya dipasihan weh. Dia Raina orang dipasihan 10 juta. Saya kakana iya nya istri dipasihan 15 juta. Masing-masing weh. Terus apa senai itu masih 10 kami nanti itu masih 15 kami 10 tidak bisa seperti itu. Rumah anak laki-laki pada masih sama anak ya. Berarti bukan haknya kita mah kayak doang hanya eta mah ya dan neng masih ada anu 5 kenapa 15 anak laki-laki teh masih anak Bukan ya 5,5 bukan teh. 5 jagung uji teh. berarti ada Da ieu mah naon cenah naon. Putrane kan 2, 10 juta atuh da mau pergi. Nah, Pemberian teh di luar. jangan pas pembagian seperti itu udah di luar aja itu. Tidak boleh dibagi rata seperti ini. Boleh Kak? Secara logika silakan mengatakan boleh. Tapi tanggung jawab akhirat ini harus. alah sih atuh Pak kumaha tuh abis pas gitu Bapak, Nggak tahu badannya Pak. Karena nggak tahu Pak. Ayo maksudnya sampai
Sok we, gitu. Seperti tadi ya. Saya tidak akan mengatakan boleh Bu. Kenapa? Takut berdosa. Ada dalam bukunya. Ya, takut berdosa Bu. Kalau mengatakan boleh secara ibu kalau dia rumah kita si bagian rumah si bagian, saya tidak akan mengatakan. Nanti saya terbawa-bawa ke rumah teka bagian. Pak, kalau begini Pak, Anaknya perempuan semuanya kenapa? Nanti kalau anak perempuannya semua nanti mohon maaf ibu ada hak paman sama bibi. Ada Pak kalau begini Pak, Lo muter aku buat. ibu saya ketika masih ada mau berangkat haji, amanat ke anak-anaknya teh. Cenah kenwe cenanya ya tak kanu anak perempuan teh gini sama anak laki-laki yang satu kan anaknya dua. Cenah bararudak anu istri sadaya nama kan tos gararanu bumi cenanya tos gararanu bumi anu hiji si Jojo di ditu nu di pulau itu atos aya bumi oge cenah. Katu dieu cenah taraka anu pamegeun raka nu nomor 4 da can gaduh eta can gaduh bumi keun cenah teu naon lamun misalkan eta cenah harta waris emak teh dipasikeun ka nya raka nu can gaduh bumi udah berkeluarga ketika emak masih ada dijual dijejehkeun ka kanu tanah we. Nah sekarang tanah teh nilainya kan jadi Yang dijual apa? rumah terus dialihkan ke tanah. Tapi kan karena sudah ini ya sudah diijab kabulkan gitu dikasihkan gitu untuk kakaknya kita juga setuju. Nah tiba-tiba ada salah satu kakak yang menjual rumah sebelum dibelikan tanah menjual rumah dia itu ada memang melalui kakak ya. Dia menjual hasil penjualannya teh langsung dipotong teh tapi pinjam gitu. Pinjam cenanya ya teteh kalau ngabangun bumi jadi potong ya 15 juta. Nah setelah selesai jadi naon anu diancokkeun teh teu ka bayar lah istilahna tapi kuraka tadi ieu diikrakeun sok dilunaskeun tapi aya anu raka anu sanes anu nya obrolan begini. Ya jadi aya iyalah kecemburuan sosial mungkin tah eta kumaha seperti gitu ya nak membagikan harta seperti itu ibu saya. Satu yang diberikan itu berarti kan wasiat pastikan kayak itu teh. Yang penting kalau lebih daripada sepertiga itu wasiat menyebabkan tidak sah. Ya patokannya itu aja. Kalau lebih daripada jika lebih ambil kelebihannya bagikan kepada anak-anak yang lain. Kan lebih. Kalau wasiat itu kita tidak boleh lebih daripada sepertiga. Siapa yang mengatakan jangan lebih dari sepertiga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan hartanya semua 100 nih. Itulah yang 100 ini berikan kepada adik atau kakakmu itu yang tidak punya kerja, tidak punya apa, tidak punya penghasilan. Nah, sedangkan ini ada 5 anaknya seperti itu. Ini 100 juta yang diberikan kepada anak ini yang tidak punya kerja dan sebagainya hanya sepertiganya daripada itu. Tidak boleh semuanya. Tidak boleh semuanya. Itu hukum daripada Islam. Itu tidak boleh semuanya. Jadi dan di sini berarti kalau sepertiganya berapa? 3,3. Nah, 33 jutaan, sekian. Ini hak 5 orang kita bagikan. Sisanya. Makanya kata-katanya apa? Kata Rasul, wasiat tidak sah jika lebih daripada sepertiga. Terus sampai hibah oke tidak boleh kalau hibah itu tidak ada batasan. Tidak batasan. Hibah itu tidak ada batasan. Tapi mau ngahibah terus kita gimana cewek gitu. Yang namanya memang hibah. Kalau hibah itu, mohon maaf. Kalau hibah itu memang orang yang Gimana? Itu masih hidup. Ya itu namanya hibah. Kalau sudah meninggal itu namanya. Terus yang dengan wakaf gimana Pak? Mana? Wakaf apa bedanya? Wakaf. Sama Ya hibah. sama. Sama aja. Oh, kalau hibah itu satu, ya hibah pemberian biasa aja Bu. Pemberian biasa kanya sebagainya. Kalau wakaf itu ya salah satunya wakaf. Wakaf itu hakikat daripada wakaf itu Bu. Wakaf itu artinya kan berhenti Bu. Berarti hakikat wakaf adalah barang yang berhenti yaitu tanah.
Itu wakaf yang sebenarnya. Kan tidak bisa dirubah-rubah apa gimana. Tapi saya suka ada nih, saya mewakafkan Al-Quran. Berbentuk tanah gitu ya wakaf. Berbentuk tanah. Ya secara hakikatnya memang seperti itu. Ini saya wakafkan Al-Quran, wakafkan apa sebagainya. Makanya itu salah satunya apa? Istilahnya. Kalau tadi Kak wakaf secara hakikiyah, tahu hakikiyah? Pak Kiki ya. Haji Kiki. Taunya Pak Kiki aja Haji Kiki. Hakikiyah Haji Kiki. Lain. Hakikiyah secara hakikiyah adalah tanah yang berhenti, tidak bisa diapa-apa, dibongkar sebagainya, masih tetap tanah, gimana tetap itu mutlak di sana. Itu hakikiyah. Dua yang hakikiyah yang tidak sifatnya hakikiyah, seperti mewakafkan sajadah, mewakafkan Al-Quran. Yang apa jadi yang jadi kiasnya? Memanfaatkannya, ada manfaatnya dari segi kemanfaatan. Quran diwakafkan, ada yang banyak yang membaca, pasti akan ngalir. Terus sajadah dipakai sholat, ngalir pahalanya. Tapi kalau tanah ini selamanya, sampai hari kiamat pun, sampai hancur, sampai ini terus wakaf itu mengalir dan mengalir. Wakaf ke masjidnya. Ya seperti itu. Jadi Kalau misalnya dalam bentuk Al-Quran sejarah itu kan misalkan ada rusaknya gitu ya. Berarti sampai kalau misalnya udah rusak berarti udah bisa dipakai lagi, berarti udah aja putus. Sudah putus gitu. Itunya amalnya. Istilahnya kok jadi kita bahas ini, maka ada istilah jariyah. Ada istilah jariyah. Jariyah, Bu. Ada istilah dalam Quran sabita. Jariyah dan sabita. Kalau jariyah ini pahala yang mengalir, Bu. Jariyah. Kalau sabita mah pahalanya mung di hari eta we unggul. Ya. Oh, sabita. Quran nih, kita wakafkan Quran, ada yang baca ngalir pahala kita. Bu. Selama tidak dibaca ngalir. Oh. Ibu ya? Nih kan kalau sabita mah kan sesaat itu aja, Bu. Pahalanya itu. Pahala sesaat. Ya. Jadi sesaat aja. Kalau jadi terus mengalir. Ya. Itu namanya ada jariyah, ada sabita. Jariyah itu maka ada istilah sodako Jariyah. Jadi pahalanya mengalir. Kalau sabita itu pahalanya Sesaat. itu ada pahalanya sesaat-saat itu jika yang kita infakkan atau dimanfaatkan. Kita menuntut ilmu, malaikat 70.000 malaikat beristighfar selama kita menuntut ilmu. Kalau sudah beres menuntut ilmu, malaikat beristighfar lagi. Gitu. Kita menuntut ilmu. Sekarang malaikat 70.000 malaikat sedang beristighfar untuk kita semua, Bu. Untuk kita semua. Ya. Untuk ibu sudah malaikat istighfar, apalagi yang ngajarnya. Itu lebih beristighfar kan? Ibu ya? Sampai kapan? Sampai berhentinya ini menuntut ilmu. Sampai kalau memang sampai jam 11 berarti malaikat beristighfar sampai jam 11. Pak, kalau misalkan hasil amal jariah itu berubah fungsi, misalkan begini yang tadinya untuk tempat beribadah, kemudian dialih fungsikan menjadi tempat komersil, itu gimana Pak? Kan ada pernah kejadian tuh yang di Darul Hikam, itu kan asalnya masjid, kan kebetulan paman saya itu mewakafkan tanah di situ. Jadi memang dari segi kemanfaatan. Jadi sekolah, tempat dari komersil itu tidak seperti memanfaatkan seperti masjid. Pahalanya memang ada mengalir insyaallah. Tapi tidak seperti seperti masjid gitu. Masjid. Kalau berubah fungsi gitu. Kalau berubah fungsi. Oh, tadi nama beranana ngadaratnya deras, berarti sebelumnya jadi masjid gitu. Itulah kasarnya. Tapi ada pahalanya. Dari segi apa? Makanya kata Rasulullah saya absensi kamu dari sarang siswa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tapi kamu dari ya Fatimah, pahalamu tergantung daripada perjuanganmu. Pahala Daripada perjuanganmu. pahalamu.
tergantung daripada bahasa kasarnya. Pahala akan besar kalau kita berjuangnya di jalan itu banyak apa gangguan. Ibu badai-badai ya, ibu badai ngawas, banyak gangguan tapi pergi itu pahalanya lebih besar. Ada banyak kendala gitu lah. Kendala, tantangan dan sebagainya. Siti Fatimah pada saat itu sama ibu gandum Menggiling gandum sambil nangis bu, ya karena tangisan tuh kalau Si cai makanan teh. ya nangis bu ya. Kata Rasulullah SAW, ya Fatimah, ya pahalamu itu besar kecil itu tergantung daripada perjuanganmu. Jadi apa? Tergantung daripada kendala ketika melakukan amal soleh. Jika sama naikkan gandum udah sampai ayat kesel, ayat perasaan capek, kiwai, kumaha Urang aral subaha. Ulah aral subaha, lebih subaha aral. Jadi betul ikhlas insya Allah. Jadi tergantung daripada perjuangan. Ya. Jadi lagi bu, nanti kita ini pahami daripada apa ilmu waris ini. Memang kita harus memahami bu, ya harus dipahami hukum-hukum Islam ini. Salah satunya untuk amaliyah kita dalam keluarga ini apa minimalnya ya bu. Kita kalau sudah ibu mempelajari ini, oh bagian ini berarti ibu punya anak begini punya cucu gimana. Oh begini hitungannya bisa sendiri menentukan cara menghitung harta begini. Jangan sampai harta dihitung semua ini warisan bagian ini hartanya nggak ada. Terus capek gitu. Liar mana? Karena pengen itu mah. Ibu cari paling mana ya? Kan kalau misalnya menghitung itu tuh harus diuangkan gitu ya kayak kalau tergantung daripada ini. Contoh, kalau tanah berarti hitungannya apa? Kalau di bagian data berarti hitungannya boleh meteran, boleh tumbak. Ya. Sepakat cina itu anak apa? Tanah warisan orang tua itu mau dijual dulu. Oh, jual dulu. Berapa harganya? Bagikan warisan. soalnya berbeda-beda gitu, misalnya tanah di sebelah sini mah harganya lebih mahal, di sebelah sana lebih murah, makanya digabungkan. Itu tidak termasuk syarat. Yang jadi patokan adalah tanahnya ini. Soal harga itu semua sebagainya itu tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Yang penting mah nih, bagian di jalan, bagian 7 tumbak. Kamu di dalam bagian sekian tumbak, kamu dibagi-bagi. Jangan ada pemikiran, kalau dijual kan mahal, kalau ini mah nggak ada murah, dalam mah gimana. Jangan ada pikiran seperti itu. Patokannya adalah tanah itu. Soal harga mah itu bukan yang sifatnya apa bisa gimana ya. Nah, itu Allah. Kalau mau sepakat jual dulu tanah tersebut, yuk bagikan dengan berupa rupiah. Kalau memang mau seperti itu silakan. Harta dirasa harga mah. Kalau harus sesuai harga sekian jalan mah. Nah, gimana? Sesuai NJOP, Kan kalau dibagikan jauh gimana? Itu tidak itu yang sifatnya harga terhadap tanah tidak diperhitungkan. Yang penting patokannya tanah itu. Ya, tanah itu. Hitungannya pada tumbak, kepada meteran. Mau tumbak silakan, meteran silakan. Tapi misalnya ini Pak, ayo nasi jalan di lotok. Akhirnya orang barang bagi semua anak, bagi duit itu bagi semua anak. Itu kan yang dia mau tanya. Ya. Itu bu. Jadi orang harinya menang nasi sejarah itu sama siapa mah dia bagi semua anak, dia bagi semua anak. Tapi jangan. Jadi Bu ya, itu hanya mohon maaf, itu hanya gambaran. Jadi habis Mohon maaf Bu ya, Ibu nanti hafalkan. Tidak memaksa berapa hari ini, yang penting Ibu sudah memahami ayat 11 dan ayat 12. Nanti akan diterangkan yang apa bagian yang setengah berapa, ini ayatnya, ini dalilnya. Setelah apa dari perhitungan ini berapa tadi Bu? Setengah, terus? setengah, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. 1/8. Jangan keluar daripada 6 ya.
Berarti nggak ada yang ganjil. Nah, jangan keluar daripada aturan ini. Ini semua sudah tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Itu hanya sebagai gambar. Ya, Ibu itu aja mungkin yang saya sampaikan. Kan ada Ibu Ustazah, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah ketemu kembali hari Kamis depan, ya, dengan pelajaran mawaris ilmu waris. Ditutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.